Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan, kakak Aslep, dan juga Bu Yasni untuk dosen matkul multimedia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kita, hasil diskusi kita mengenai mengenai tugas akhir pembuatan game. Tapi sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rafael Ramadan Indrawan dengan NIM 2024 31019. Lalu ada anggota lain teman-teman saya yang bernama Sahira Maharani dengan NIM 2024 31001. Lalu ada David Liagata dengan NIM 2024 31002. Ada Panji Mahendra Lazuardi dengan NIM 2024 31008. Dan juga yang terakhir ada Rifandu Adrian Prayoga dengan NIM 2024 31011. Baik, kita berlanjut ke materinya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara David. Oke, izin melanjutkan dari Rafael. Di sini saya akan membahas beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama ada rigid body 2D berfungsi untuk memberikan kemampuan fisik gerakan gaya dorong ke objek. Secara simpelnya, rigid body ini memberikan seperti hukum fisika kepada karakter ya, atau kepada objek yang diberikan di game ya. Kemudian ada collider 2D yang berfungsi untuk mendeteksi tabrakan antar objek. Jadi collider ini berfungsi itu untuk seperti agar objek bertabrakan ataupun apa untuk mendeteksi tabrakan. Kemudian ada animator yang berfungsi untuk mengatur animasi objek yaitu berjalan, menyerang hingga dead animation. Sprite renderer digunakan untuk menampilkan gambar 2D pada objek atau aset-aset yang digunakan. Script C Sharp yang berfungsi sebagai penghubung script untuk ke game objek. Jadi C Sharp ini sebagai seperti jembatan uh, antara si aset dengan uh, game bisa terhubung. Kemudian ada kamera follow. Ada Canvas UI komponen berfungsi untuk membuat elemen UI seperti tombol, teks, icon, dan skill. Ada juga kamera follow berfungsi untuk mengikuti pergerakan pemain dan menampilkan area game. Ada transform berfungsi untuk menentukan posisi rotasi skala objek di dalam game. Kemudian ada scene manager. Dari dalam game ini kita menggunakan scene manager yang berfungsi untuk mengolah perpindahan antar scene ke dalam game. Kemudian ada audio source berfungsi untuk memutar suara audio pada saat game dimainkan. Kemudian ada scene machine berfungsi sebagai confiner agar POV kamera tidak keluar dari map. Dan juga di terakhirnya ini yang sedikit tertutup oleh kamera saya ini ada tile maps yang berfungsi sebagai komponen untuk menciptakan map. Oh. Konsep alur game siapa? Oke, di sini saya sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifan Andrian Prayoga dengan NIM 2024 31011. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan alur game. Lanjut saja. Yang pertama, menu utama start. Game dimulai dengan main menu yang memiliki opsi start game dan quit. Ketika pemain menekan start, maka akan langsung memasuki dungeon awal. Yang kedua, masuk ke dungeon, setelah memulai game, karakter penyihir petualang akan muncul di tengah dungeon. Kamera otomatis mengikuti gerakan pemain dari atas, top, atau down. Pemain bisa mulai bergerak bebas ke segala arah dengan menggunakan tombol W, A, S, D, dan D. Eh, Eksplorasi dan munculnya musuh. Saat menjelajah dungeon, pemain akan menemukan musuh-musuh yang muncul secara tiba-tiba ketika penyihir mendekati. Musuh berusaha menyerang pemain. Pemain bisa membela diri menyerang balik dengan cara klik kanan mouse untuk menembakkan serangan sihir. Penyihir bisa menekan tombol satu dan 2 untuk mengganti serangan menjadi spell yang lebih kuat. Yang keempat, mengalahkan musuh dengan mengambil item. Setelah berhasil terkalahkan, musuh akan menjatuhkan item berupa koin. Koin tersebut otomatis mengarah ke pemain dan terambil. Yang kelima, pertarungan terakhir. Di tahap akhir, pemain harus berusaha mengalahkan musuh yang lebih kuat, yaitu bos besar. Pemain harus berusaha agar tidak terkena damage sehingga bisa bertahan dengan membawa kemenangan. Yang terakhir, final game. Jika pemain kehabisan MP dan darah, maka game akan berakhir dengan kekalahan. Namun jika pemain berhasil mengalahkan bos besar, maka pemain dinyatakan menang. Kesimpulan dari game ini adalah
Petualangan top down bertema dungeon crawler di mana pemain berperan sebagai penyihir yang harus bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari dungeon yang gelap dan penuh bahaya. Pemain harus menjelajahi dungeon, melawan musuh, menghindari serangan, dan menggunakan skill sihir untuk bertahan. Jika pemain berhasil mengalahkan musuh, maka game akan berakhir dengan kemenangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storyboard. Yang pertama, tampilan start game dan quit yang menampilkan tampilan untuk memulai dan mengakhiri game. Pemain dapat memilih start game untuk memulai. Kemudian selanjutnya, karakter dari penyihir sudah berada di tengah ruangan Dungon dan belum terlihat adanya musuh. Selanjutnya, penyihir mulai menjelajahi Dungon. Tombol W untuk bergerak ke atas, S untuk ke bawah, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Selanjutnya, keberadaan musuh mulai terlihat. Musuh juga memiliki darah untuk dihabiskan oleh penyihir tadi. Selanjutnya, penyihir mulai memasuki area di mana musuh berada. Penyihir mendekat agar bisa menyerang. Kemudian, penyihir menghadapi dan menyerang musuh dengan cara klik kanan hingga darah musuh itu habis. Penyihir bisa menekan tombol 1 dan 2 untuk mengganti serangan menjadi spell yang lebih kuat. Selanjutnya, tampilan yang menunjukkan darah, MP, dan juga koin yang dikumpulkan oleh penyihir. Darah musuh mulai berkurang karena terkenanya serangan dari penyihir. Terlihat ada penyihir dan juga musuh. Selanjutnya, musuh yang berhasil terkalahkan akan mati dan meninggalkan item berupa koin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rafael. Ya, baik, kembali lagi kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sarira. Selanjutnya adalah eh, tampilan selanjutnya yaitu koin yang ditinggalkan musuh akan otomatis terambil oleh penyihir. Jika koinnya eh, tertinggal, maka akan terambil oleh penyihirnya. Sehingga jumlah koin penyihir akan bertambah. Lalu selanjutnya penyihir kembali menjelajahi Dungeon untuk mengalahkan semua musuh yang ada. Selanjutnya, setelah penyihir menjelajahi Dungeon, penyihir akan mengalahkan semua musuh yang ada. Penyihir lanjut ke stage selanjutnya dan penyihir bertemu dengan bos besar. Baik, lanjutannya untuk memenangkan game, musuh harus berhadapan dengan bos besar dan harus mengalahkannya. Jika berhasil, maka game berakhir dengan kemenangan. Begitupun sebaliknya, jika tidak berhasil, maka game berakhir dengan kekalahan. Lalu habis itu kita menang ataupun kalah, kita akan kembali ke tampilan game awal, ke menu awal yaitu start game dan quit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Panji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur flowchart dari game tersebut. Yang pertama yaitu untuk memulai game, kemudian dari memulai game ini akan memunculkan tampilan menu awal. Nah, kemudian menu tampilan awal ini menunjukkan pilihan menu. Ketika seseorang ingin melakukan iya, maka akan mulai permainan. Jika tidak, maka ia akan keluar game, kemudian game selesai. Kita bahas untuk yang ya. Setelah memulai permainan, kemudian game menginisialisasi karakter tersebut. Kemudian menampilkan area permainan, kemudian karakter bergerak di map dan menjelajahi seluruh map atau mendeteksi. Nah, ketika eh, kita pada saat menjelajahi map kemudian menemui musuh terdeteksi, maka
karakter tersebut akan secara langsung menyerang musuhnya. Kemudian sistem akan mengecek HP musuh. Jika HP musuh 0 sama dengan musuh itu kalah, maka kita akan mendapatkan koin dari musuh yang kita kalahkan. Kemudian koin tersebut kita tambahkan ke inventory. Kemudian jika tidak, maka musuh menyerang balik, maka HP player atau HP karakter kita itu akan berkurang. Nah, kemudian sistem bakal ngecek HP karakter atau player tersebut nol atau tidak. Jika iya, maka game over akan kembali ke tampilan menu awal. Kemudian jika tidak, maka karakter dan musuh tersebut akan selalu sama sama menyerang. Nah, kemudian musuh dikalahkan atau tidak. Nah, ketika musuh tidak dikalahkan, maka kita menjelajahi map kembali. Jika musuh telah dikalahkan seluruhnya, maka kita lanjut ke musuh bos, yaitu raja dari segala musuh. Kemudian sama inisialisasinya seperti bertemu musuh sebelumnya, yaitu menyerang bos. Kemudian kita cek HP bos terlebih dahulu. Ketika HP bos setelah nol atau HP bos kalah, maka game itu selesai. Kemudian kembali ke tampilan menu awal. Nah, jika tidak, maka bos ini bisa menyerang balik. Nah, di sini kondisi mengecek HP karakter player. Nah, ketika HP karakter player itu nol, maka game over. Kembali ke menu awal. Jika tidak, maka musuh raja tersebut dan karakter saling saling berperang. Nah, untuk perubahan dari area area sebelah dan menuju area sebelahnya itu ketika keluar area pindah ke area baru. Nah, jika tidak ada musuh terdeteksi di sini, maka masuk ke area selanjutnya untuk mendeteksi musuh-musuh yang masih ada di area tersebut. Mungkin sekian pembahasan flowchart dari game yang dibuat. Oke, di sini lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan soal game ya. Jadi saya akan melakukan tes play kepada game ya sambil menjelaskan sedikit soal mekanisme dari game ya. Ini error cuma karena scouting nggak tepat. Eh, Oke, di sini karena saya langsung mulai dari bagian level satunya, bisa kita lihat di sini kita bisa bagi player bisa langsung berjalan uh, membagi musuh. Di sini untuk berjalan kita menggunakan W untuk ke depan, S ke belakang, D ke kiri, ke kanan dan A ke kiri. Bisa lihat kita nggak bisa multi ini, bisa kita lihat dengan dash. Dash itu menggunakan spasi, kemudian bisa ditekan dengan arah yang diinginkan dari keyboard arahnya. Ini untuk menyerang bisa dengan klik kanan pada mouse. Bisa dilihat ya seperti itu. Setelah semuanya dibersihkan, kita bisa langsung ke arah bosnya. Di sini bos memiliki aggro range, di mana jika kita berada di luar, kita bisa menyerang ke arah bosnya dan tidak terkena damage. Tapi begitu kita masuk ke area aggro range ya, maka bos akan menyerang dan kita tidak terkena damage jika tidak hati-hati. Nah, di sini ketika player menang, maka player akan langsung kembali ke main menu. Lalu bagaimana jika player kalah? Hasilnya juga sama, yang dimana player itu akan tetap kembali ke main menu. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan di sini ada beberapa scene. Yang pertama di sini ada scene maaf, main menu. Kita taruh di sampul scene. Nah, di main menu ini eh, dia terdiri dari kanvas dan juga apa namanya UI yang di sini berbentuk button dan juga teks. Nah, kemudian ketika kita play dari sini, ini sama seperti sebelumnya kita skip saja.
Maaf. Eh, Terus, oke, kita besarkan lagi. Nah, sini ada tombol bisa hover di atas ini. Kita bisa tekan quit. Atau tidak kita bisa langsung start game. Sebelumnya. Di kanan untuk menyerang. Seperti ini. Terlalu jauh ya. Nah, jadi lalu bagaimana jika player kalah? Nah, seperti sebelumnya nih, kita akan tunjukkan. Jadi player terkena damage ya. Nah, jadi kita masuk lagi. Maka kita kembali ke main menu. Pada sini harusnya kan setelah player kalah memang harusnya cuma kembali ke main menu. Baru ketika menang kita lanjut ke stage selanjutnya. Tapi karena sedikit ketidakmampuan saya, jadi saya hanya membuatnya ketika player menang maupun kalah, kita akan langsung balik ke main menu. Dan juga mengurangi scene untuk seperti apa menciptakan data over atau game over scene. Jadi saya menggunakan scene yang sama saja untuk memperingan. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat soal game ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.